Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Halo, oke. Terima kasih Ahmad, terima kasih Astri, teman-teman dari Jogja, semangat banget. Ini para moderator dan para host. Terima kasih juga sudah hadir Mas Halili dari Setara Institute, juga Mbak Tika. Tadi udah hadir ya, Ahmad ya? Hadir. Oke, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini, banyak banget nama-nama yang baru atau nama-nama yang udah sering ketemu ya. Ada Idan, fasilitator dari Jakarta yang sekarang bertugas di Makassar. Hai Idan, Elif, Lutfi, teman-teman dari Jogja, welcome back. Kita atau semua orang yang sudah hadir di sini, mungkin kebanyakan adalah para teman-teman yang mengikuti program namanya Trust Building Program, dilaksanakan di 2 kota, yaitu Jakarta dan Yogyakarta. Salah satunya merespon isu-isu intoleransi, gitu ya. Di Jogja kemarin kita sudah melakukan Trust Building Camp secara offline selama 3 hari dan 2 kali pula gitu di Kaliurang. Para fasilitator dan juga para peserta sudah berproses, sudah belajar bagaimana caranya untuk memulai atau membangun trust building, terutama dalam hal ini intrafaith gitu ya, interfaith dan intrafaith gitu. Interfaithnya Muslim dan Kristen, intrafaithnya antar teman-teman kelompok Muslim. Oke. Kemudian ini diselenggarakan atau terselenggara atas inisiasi dan atas kerjasama dengan banyak pihak, terutama kita dari Initiative of Change. Namanya saja sudah Initiative of Change ya. Kita adalah satu gerakan sosial, gerakan global juga, supaya kita bisa menjadi inisiator untuk perubahan. Untuk siapa? Untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat gitu. Initiative of Change lahir untuk merespon bagaimana kita melakukan perubahan dimulai dari diri sendiri gitu ya. Dan teman-teman yang hadir di program kita di Trust Building pasti sudah tahu, sudah dikasih ilmunya, sudah dikasih tips-tipsnya, bahwa membangun trust harus juga dimulai dari diri kita, kemudian melihat historical wounds, melihat sejarah-sejarah luka kita yang itu berdampak sampai hari ini. Kita perlu mengunjunginya, kita perlu embrace, perlu perlu menyadari gitu bahwa ada wound di masa lalu, dan juga kemudian melakukan honest conversation atau dialog, dan juga akhirnya kita menjadi tim, satu kesatuan gitu. Salah satu yang saya dengar cerita yang paling menarik adalah begitu teman-teman datang di camp kita, begitu kita ngomongin tentang sejarah hidup kita, tentang siapa diri kita, kita akhirnya menanggalkan sejenak identitas yang selama ini menjadi barriers gitu ya. Apakah itu agama, apakah itu apalagi ya, banyak hal ya, identitas-identitas kita gitu. Kita hadir sebagai manusia, kita hadir sebagai individu yang kita bisa saling mendengarkan satu sama lain. Seperti yang mentor saya di Bandung mengatakan, kalau kita pernah mendengar cerita, misalnya saya dengar cerita Ahmad, saya dengar ceritanya Astri gitu ya, dengan begitu saya akan lebih kenal, dengan begitu saya akan lebih punya empati gitu. Dan itu yang kita kembangkan di Initiative of Change, bagaimana kita bisa saling mendengarkan satu sama lain, sehingga tidak akan lagi ada kekerasan gitu ya, terutama karena kita kerja bareng dengan anak muda, ini Mas Halili dengan anak mahasiswa. Konteksnya sekarang seperti disampaikan oleh beberapa kali oleh Mas Menteri Pendidikan kita, mengatakan bahwa ada 3 dosa besar dalam dunia pendidikan gitu, dan kita di Trust Building juga mau menjadi bagian dari itu semua. Satu tentang praktek intoleransi, yang kedua tentang bullying, dan yang ketiga tentang kekerasan seksual gitu. Kita mau menjadi solusi atas semua, atau minimal dengan 3 dosa besar ini ya gitu, karena kita kerja dengan anak-anak muda gitu. Dengan cara adalah kita menumbuhkan cinta kasih, kita punya nilai, kita punya prinsip untuk saling menghargai satu sama lain gitu. Terima kasih, itu aja kayaknya dari saya pembukaannya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan
kesempatan yang sudah diberikan Mas Halili dan Mbak Tike yang sudah hadir. Terima kasih Ahmad yang menjadi panitia dan host sore hari ini. Silakan teman-teman kita nikmati dan kita hadirkan diri kita untuk saling mendengarkan dan saling belajar dari pembicara yang sudah kita undang sore hari ini. Silakan Ahmad. Ya, terima kasih banyak Kang Huda atas satu dua hal yang saya rasa penting untuk kita simak kembali. Ya, teman-teman terima kasih sudah datang di Trust Building Talk pada sore ini, teman-teman. Masih dalam bulan November, 16 November lalu kita memperingati Hari Toleransi Internasional, dan ya mungkin kalau buka catatan-catatan reportase tentang indeks kota toleran atau beberapa hal tentang toleransi, saya rasa saya tidak perlu menerangkan beberapa hal karena itu lumayan dekat dalam keseharian kita, dan beberapa teman yang hadir adalah native digital yang mungkin sudah familiar dengan beberapa isu intoleransi. Saya rasa beberapa waktu lalu di Trust Building Talk episode Agustus kalau saya tidak salah, kita sempat menghadirkan juga dua teman, yang satu dari GKI Yasmin, kami teman di IOPC, ada Deon yang kebetulan adalah jemaat di sana dan sempat berbagi cerita dengan kita dan dia berbagi ide tentang kemerdekaan yang dia hayati hari ini. Dan yang kedua, waktu itu saya ingat ada seorang mubalik Ahmadiyah yang pernah juga berbagi di Trust Building Talk dari Nusa Tenggara Barat. Ada komunitas Ahmadiyah di sana yang harus mengungsi dari tanah kelahirannya itu. Hingga hari ini Yasmin dan kasus Ahmadiyah di NTB sama-sama usianya kurang lebih 15 tahun. Seperti asing di tempat sendiri, dan kita ingin melihat kira-kira bagaimana konteks itu hari ini kita peringati. Apakah memang betul kira-kira toleransi memang menjadi begitu mahal atau mewah di negeri kita yang punya Pancasila, yang punya banyak hal, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika. Saya rasa dua orang teman yang akan menemani kita berbagi akan memberikan pengalaman sekaligus mungkin pengamatannya gitu. Nah, sesi ini akan dipandu langsung oleh Kak Astri yang pernah menjadi fasilitator di Trust Building Camp Yogyakarta. Saya rasa Ibu Astri sudah standby. Silakan Ibu Astri, hendak kemana diskusi kita semua kita serahkan ke Ibu Astri. Waktu dan jaringan internet semoga lancar Ibu Astri. Semoga. Oke, makasih Mas Ahmad, Kang Huda, dan teman-teman yang lain. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Alili juga dan Kak Tika yang menjadi pembicara sore hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin tadi udah dikenalin ya, saya sama Kak Ahmad. Saya Astri, fasilitator Trust Building Camp Yogyakarta Beach 2. Nah, kemarin 2 kali di Jogja, jadi saya yang ikut kedua. Oke, di sini kita akan berbincang tentang bagaimana toleransi yang berlangsung di Indonesia saat ini. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bu Astri. Jelas. Oke, terima kasih. Nah, sekaligus memperingati tadi ya, Hari Toleransi Internasional, bahwa sejak tahun 95, PBB sudah menetapkan sebagai 16 November sebagai Hari Toleransi Internasional, dan diharapkan dengan peringatan itu kita sebagai masyarakat dunia dapat menyadari bahwa perbedaan yang ada pada manusia itu merupakan karunia Tuhan yang semestinya dihormati dan dihargai. Apalagi Indonesia ini merupakan negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, sehingga kita seharusnya bisa memberikan contoh bagaimana kita bersikap toleransi terhadap keberagaman tersebut. Namun sebagaimana upaya melestarikan hal yang baik tidak selalu berjalan seperti yang dibayangkan, dan tingkat toleransi di Indonesia pun masih mengalami pasang surut ya. Banyak sekali kasus-kasus intoleransi yang masih terjadi di Indonesia, terutama berkaitan dengan agama. Beberapa contoh kasus intoleransi yang terjadi misalnya seperti yang akhir-akhir ini terjadi, seperti penyerangan rumah jemaat HKB Karawang, kemudian
rencana penyegelan oleh pemerintah Kota Depok terhadap Masjid Al-Hidayah Jamaah Ahmadiyah di Sawangan Depok, dan tak terkecuali juga kasus-kasus yang terjadi di Yogyakarta ya, seperti di Semanu beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar bagaimana kasus intoleransi yang terjadi. Nah, pada perjumpaan kali ini kita akan bersamai dua pembicara yang tadi sudah disampaikan, dan ini Kak Tika udah gabung ya? Udah. Kedengaran, Mbak? Oke, Kak Tika. Selamat datang, Kak Tika. Nah, mungkin untuk pembicara pertama kita kali ini, kita akan persilahkan terlebih dahulu ke Kak Tika ya. Kak Tika ini merupakan salah satu anggota dari YIPC Yogyakarta, dan beliau ini merupakan sosok yang memiliki kisah dan pengalaman secara langsung terhadap kasus intoleransi yang pernah terjadi. Mungkin langsung aja ya Kak Tika, mungkin bisa sharing. Silakan Kak Tika. Buat waktu dan kesempatannya, selamat sore teman-teman. Nama saya Sintika Anggi Pramono. Mungkin dari beberapa teman-teman semuanya sudah ada yang pernah ketemu waktu pas di Jogja bulan lalu ya, seperti itu. Kemudian terima kasih kembali buat kesempatannya bisa sharing bareng teman-teman. Kalau ngobrolin tentang kasus intoleransi seperti itu, mungkin itu bisa relate dengan apa yang saya alami waktu itu 10 tahun yang lalu sebenarnya di Semanu Gunung Kidul, dan kami berada di waktu itu di bawah naungan, maksudnya waktu itu dan sampai sekarang seperti itu berada di bawah naungan Gereja Pentakosta di Indonesia. Itu terjadinya itu tahun 2011 seperti itu. Dimana ya waktu itu saya masih SMP, kemudian saya juga ada adik waktu itu masih SD, nggak ngerti secara spesifik kayak mungkin sekarang kayak lebih tahu intoleran itu kayak gimana, kasusnya seperti apa. Oh ternyata hal-hal seperti itu tuh sebenarnya nggak bisa nih terjadi di negara ini kayak itu, karena kita kan dilindungi di bawah undang-undang seperti itu. Namun waktu itu ya menjalaninya dengan rasa ya gimana lagi gitu kan, karena lingkungan yang kurang mendukung pada waktu itu. Kalau cerita singkatnya adalah ketika waktu itu memang ada satu kelompok mahasiswa yang memang harus seperti kalau misalnya di tempat-tempat kuliah yang lain tuh kayak KKN gitu loh, tapi itu di gereja. Kemudian memang terjadi selisih paham, tapi bukan selisih paham yang disengaja, karena memang ada orang yang nggak senang aja waktu itu di gereja kayak gitu kan. Kemudian ya dengan momen yang seperti itu, karena itu momen seingat saya yaitu adalah momen hari menjelang Idul Fitri gitu kan, hari puasa. Kemudian memang ada peristiwa di mana teman-teman dari mahasiswa ini harus ya praktek dalam istilah ya, seperti kalau teman-teman kampus yang lain kalau KKN ya ada ngajar, ada bikin kegiatan-kegiatan di mana ya memang menghidupkan lingkungan sekitar untuk mempraktekkan kegiatannya yang apa yang dia dapat di kampus gitu. Nah karena memang ini yang datang ke gereja kami adalah full teman-teman dari orang Kristen ya, kita sebutnya itu ya banyak orang yang nggak suka. Sebenarnya sih awalnya kayaknya tentang kanan kiri kayak ya udah fine fine aja, karena kan memang ya kalau orang mau KKN gitu kan harus ada izin juga. Tapi ya memang lama kelamaan akhirnya setelah itu kemudian terjadi sedikit konflik. Terus saya nggak begitu ingat sih, cuman runtutannya adalah di bulan November ya.
ya pokoknya ya di bulan-bulan seperti ini itu tuh tiba-tiba harus pertama-tamanya sih saya dulu yang harus keluar dari rumah kayak gitu karena memang di gereja itu tiba-tiba memang didatangi dari beberapa oknum pejabat pemerintahan yang datang ke rumah gitu terus waktu itu ya nggak ngerti kenapa tiba-tiba datang gitu apa alasannya jadi sebelum-sebelumnya itu ya memang ada beberapa masyarakat di sekitar itu yang memang sedikit bukan sedikit sih tapi ya banyak lah memprovokasi kemudian permasalahan merembet sampai akhirnya ya terdengar oleh uh, saya bilangnya ya oknum pemerintahan seperti itu terus datang ke rumah tahu-tahu terus ya karena saya kelas 3 SMP waktu itu mau ujian karena Desember akhir-akhir November kan ujian mau semesteran terus udah di ini di ke kerabat terdekat kayak gitu diungsikan ke kerabat terdekat kemudian setelah itu ya saya masih agak bingung gitu maaf ini terdengar suara hujan ya apakah Ya, sangat berisik aman. Ya. Aman Kak Tika. Oke. Setelah itu ya agak kurang ngerti lagi maksudnya agak kurang ngerti tidak bisa menerima kenapa aku harus nggak pulang ke rumah kenapa harus kayak diungsiin gitu terus waktu itu pas ngungsi pertamanya itu emang nggak sama bapak ibu nggak sama adik juga terus kayak cuma aku tok nah itu aku pokoknya menjelang akhir bulan November kan emang pengen awal Desember kan emang pengen balik ya karena kan kayak udah nginep 2 mingguan kayak gitu terus pengen pulang ternyata memang orang tua juga malah ikut nggak di rumah lagi akhirnya kita semua waktu itu ya nggak ngerayain Natal terus Januari kita harus ngontrak akhirnya jemaat juga terpecah bisa dibilang terpecah belah waktu itu karena memang akhirnya kan susah juga buat kita ketemu ibadah kayak gitu nah waktu itu awal tahun 2012 mohon maaf itu ada kayak istilah-istilah kayak gitu dan ya istilah intinya kayak ya wes baikan kayak gitu ya ya baikan tak saya kira waktu itu ya ya udah akhirnya kita pulang nggak perlu lagi kontrak di rumah itu nggak perlu ibadah di sana tapi ternyata memang enggak enggak dong ternyata sampai akhir tahun itu masih di situ malah jemaat yang datang buat ibadah di tempat yang kami tinggal di satu keluarga itu dan hal itu terus berlanjut kayak gitu dan juga orang tua saya sebelum itu juga ditekan dari masyarakat sekitar ininya nggak suka ada gereja di situ padahal ya memang gereja sudah ada IMB sudah ada ya komplit lah secara administrasi gitu tapi ternyata mereka nggak sukanya setelah bangunan itu udah bertahun-tahun ada sudah apa jemaat juga ada datang ke situ udah perayaan ibadah berkali-kali terus kenapa baru tahun itu gitu kan kayak kayak logikanya nggak masuk aja untuk saya yang waktu itu baru berusia 14 tahun 15 tahun tuh kayak apa sih kayak gitu kenapa sih masyarakat kayak gitu kan kayak nggak ngerti banget ya waktu itu nah sampai akhirnya saya juga masuk SMA kemudian ya kayak sebenarnya waktu itu tahun 2013 kayaknya 2014 itu sudah mulai juga buat uh, bergereja maksudnya ibadah udah nggak di kontrakan yang uh, di beda kecamatan itu udah mulai beribadah di gereja cuman itu memang kayak benar-benar apa ya nggak yang kayak full band kayak gitu maksudnya ya udah ibadah kayak sekedar doa kayak cepet-cepet dan udah dan itu memang benar-benar kayak ditutup banget dan kayak ibadahnya ya udah diem-diem kayak gitu tidak yang kayak ibadah biasanya lah istilahnya sebelum ada terjadi peristiwa ini nah waktu itu kalau nggak salah saya kelas 3 SMK kayak sudah mulai dewasa kemudian sudah mulai mengerti ya maksudnya mengerti dalam artian kayak sudah mulai memahami peristiwa yang saya lewati ini ternyata tindakan yang apa ya sangat 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 ya aku bilang ya buruk ya
gitu, karena ya seharusnya tidak bisa nggak bisa aku mengalami hal itu. Mungkin keluarga juga kayak tidak ngerasa apa yang diserang orang tua aku, kenapa nggak aku saja, kayak gitu kan, ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Nah, waktu itu satu hari sebelum kayak Natal di tahun 2014, beberapa teman dari gereja pemuda itu juga kita udah nyias-nyias pohon Natal, kayak wah seru, akhirnya kita bisa Natalan lagi nih gitu. Tapi ternyata malam sebelum Natal itu sore hari yang banget itu kayak tiba-tiba didatengin sama ya kurang lebih sama waktu di tahun 2011 itu dengan ya beberapa oknum pemerintah lagi, dan waktu itu kayak saya lebih jadi kayak lebih ngerti sih, maksudnya lebih ngerti itu kayak oh oh ini orangnya, oh ternyata bapak ini tuh posisinya ini, bapak itu posisinya itu, kayak sudah lebih paham daripada yang di awal kayak gitu. Kayak jadi itu sangat emosional sih, kayak momen paling emosional itu kayak saya nangis gitu kan, karena ya kenapa lagi kayak gitu, kenapa yang gitu kan orang tua saya. Nah tapi kebetulan karena sebelum itu di pertengahan 2014 ayah saya itu ada ikut pelatihan di komunitas yang isinya kalau tidak salah itu ya korban kekerasan umat beragama, dan di situ kasih tahu kalau misalnya ditekan lagi harus seperti ini. Nah, waktu itu juga ya dilakuin kayak gitu. Tapi karena mungkin saking paniknya ada beberapa kayak harusnya yang direkam sebagai bukti atau foto kayak gitu, jadi enggak sempat kayak gitu. Tapi dari situ ya akhirnya kayak mau nggak mau ya ya udah akhirnya ya yang penting kita ibadah lah gitu. Tahun 2014 Natal itu ya kita ibadahnya itu akhirnya dijemput gitu seluruh jemaat yang ada, karena kan ya mau nggak mau kalau bapak-bapak sekalian tidak memperbolehkan kami untuk beribadah ke gereja, silakan bertanggung jawab. Akhirnya kita ibadah itu di balai desa, dijaga polisi kayak gitu, terus kayak jadi rasanya awkward gitu. Ya maksudnya walaupun sama jemaat kayak itu kan, tapi kan biasanya kan ya di gereja, di tempat dimana kita biasa beribadah, tiba-tiba harus di kantor balai desa itu kayak ya apa rasanya aneh. Terus ya udah akhirnya setelah itu saya nggak tahu kenapa itu mulai mereda, dan setahu saya setelah peristiwa tersebut memang pada akhirnya di Gunung Kidul sendiri itu seluruh rumah ibadah yang belum punya IMB dan apa ya persyaratan administratif yang lainnya itu diperbolehkan, dan seperti kayak pemutihan gitu. Jadi yang belum bikin silakan lalu membuat dan diakui, seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin singkat ceritanya seperti itu. Untuk lebih detail-detailnya ya itu banyak peristiwa yang apa ya yang lebih apa ya lebih agak memang apa bukan sensitif sih saya bilangnya, kayak lebih detailnya juga ada banyak, tapi singkat ceritanya seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Kak Tike atas sharingnya. Sebelum kita lanjut, mungkin kita moment of silence dulu sebentar ya. Oke, makasih ya Kak Tike atas sharingnya. Sangat disayangkan memang ya kejadian-kejadian seperti ini masih terjadi di Indonesia yang katanya negara Pancasila, tapi ya kasus itu sangat disayangkan. Oke. Aku mau tanya nih Kak Tike, boleh nggak Kak? Oke, silakan Mbak. Jadi Kak Tike ini kan tadi ceritanya udah lama banget ya, dari kecil terus sampai sekarang pun pasti luka dari kasus itu masih terasa di hati gitu.
Kira-kira gimana sih cara Kak Tika untuk mencoba untuk mengobati luka yang didapat oleh Kak Tika? Mencoba mengobatinya. Gimana ya? Kalau Berdamai dengan oh ya, diri gimana? oh ya. Kalau saya pribadi sebenarnya mungkin kalau diingat-ingat lagi sekarang itu kayaknya saya malah akan lebih sulit ya untuk bisa berdamai. Tapi ternyata setelah dilewati, karena itu kan berarti sudah 11 tahun yang lalu. Saya juga melihat teman-teman saya gitu kan sering diskusi. Terus waktu itu juga teman-teman juga banyak yang bilang, kok ada ya tetanggamu kayak gitu gitu. Kayak aku juga umat muslim tapi kayak aku biasa aja kenapa mereka kayak gitu. Terus kataku kayak ya nggak tahu juga ya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sensitif atau seperti apa. Apakah karena aku kurang komunikasi atau seperti apa. Tapi saya melihat orang tua saya sendiri waktu itu ya sosialisasinya juga bagus sampai sekarang pun juga iya kayak gitu. Nah, saya melewatinya itu ya dengan bertemu dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Saya merasa kayak nggak apa-apa kalau mereka kayak gitu, masih ada banyak orang muslim yang lebih baik dan maksudnya lebih lebih bisa diajak komunikasi. Dan karena kebanyakan teman-teman saya itu juga muslim semua, jadinya ya gimana ya, kayak ya udah gitu aja Mbak, kayak udah lalu gitu aja gitu. Tapi mungkin ketika peristiwa itu terjadinya sekarang akan berbeda sih kalau aku bilang, karena kan kalau sekarang tuh udah bener-bener tahu, udah bener-bener paham secara detail kayak gitu. Tapi mungkin karena waktu itu tuh masih agak kurang memahami ya pengertiannya tuh kayak gimana, ini tuh peristiwa yang seperti apa kayak gitu. Oke, makasih Kak Tika buat sharingnya ya. Ya. Oke. Yang berikutnya mungkin langsung ke pembicara yang kedua ya, ke Pak Halili Hasan. Sudah hadir kembali. Ya, Pak Halili ini merupakan Direktur Riset Setara Institut ya. Mungkin Pak Halili dengan pengalamannya di Setara Institut bisa sharing bagaimana sih toleransi yang terjadi di Indonesia saat ini, termasuk selama pandemi. Kita tahu kan masih ada juga kasus-kasus intoleransi yang terjadi. Nah, mungkin Pak Lili bisa sharing ke kita bagaimana toleransi untuk saat ini. Silahkan Pak Lili. Baik. Mohon izinkan saya share screen ya. Oke. Karena saya nggak bisa. Biar saya ini sendiri. Biar nggak perlu next. Nggak, saya ini sendiri. Pak Halili yang mau Pak. Iya, Oke. iya. Oh iya. Oke. Kalau gitu kami akan tahbis jadi co-host Pak. Siap, tahbis. Mantap sekali Kiai ini. Jong Ferry. Masih Ferry, di tolong Jong. Kebetulan operator saya orang Sumeneb juga Pak, jadi wes. Oke. Oke, udah bisa. Baik, terima kasih. Sudah tampil ya? Mantap, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Mas Huda, Mas Ahmad, Mbak Astri, Mbak Tike, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa share sore ini mengenai isu-isu toleransi di Indonesia. Mudah-mudahan suara di sekitar saya tidak menjadi noise yang sangat mengganggu ya. Aman Pak. Aman Pak. Aman ya, oke. Sip. Pak. Karena ramai banget di sekitar ini. Kalau background ini ada
kereta layang mohon diabaikan karena sedang di lapangan. Baik, pertama saya turut bersimpati ya atas apa yang menimpa Mbak Tike dan keluarga dan komunitas gitu ya di Semanu. Saya kira cerita-cerita semacam ini ya harus terus kita ceritakan agar apa? Agar ketidakwajaran itu jangan sampai menjadi kewajaran, agar intoleransi itu tidak kemudian menjadi norma kolektif yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Gitu. Karena apa? Karena pengalaman Setara dalam 14 tahun terakhir mengadvokasi kasus pelanggaran KBB, peristiwa-peristiwa intoleransi, diskriminasi, persekusi, dan seterusnya yang menimpa minoritas dan kelompok rentan, itu memberikan pelajaran bahwa yang seperti ini, yang dirasakan Mbak Tike, yang dialami oleh teman-teman komunitas CAI Sintang tanggal 3 September yang lalu sampai sekarang gitu ya. Teman-teman komunitas Ahmadiyah di Depok, teman-teman Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat, Syiah di Jawa Timur, itu kasus-kasus itu dianggap sebagai sesuatu yang dua hal lah saya melihatnya. Banyak orang yang menganggap itu lebih banyak berangkat dari quote-unquote kesalahan mereka. Satu. Yang kedua, mereka menyangkal bahwa persoalan itu adalah persoalan serius dalam tata kebinekaan kita. Ini problematik sekali. Misalnya ketika kami melakukan studi tentang indeks kota toleran dan kami rilis peringkat-peringkat indeks toleransi di Indonesia di kota-kota itu, mulai dari yang top 10 sampai bottom 10 gitu ya. IKT yang juga mengumumkan tidak hanya 10 kota dengan skor toleransi tinggi, tapi juga kami umumkan 10 kota dengan skor toleransi terendah. Banyak dari mereka yang mendenial dengan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, semuanya biasa-biasa saja, seakan-akan begitu. Padahal ya, saya ketika melakukan engagement dengan pemerintah daerah, saya sering mengatakan kalau kita ingin bertanya bagaimana sesungguhnya situasi toleransi di daerah saya, maka jangan tanyakan pada mayoritas, tanyakanlah pada minoritas dan kelompok korban. Kalau pemerintah Kota Bandung atau pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dalam belasan tahun itu menempati sebagai provinsi dengan lokus tertinggi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, kalau mereka ingin bertanya bagaimana situasi sesungguhnya, jangan bertanya ke FKUB, jangan bertanya kepada mayoritas, jangan tanya pada Kisbangpol, tanyalah kelompok-kelompok minoritas, tanyalah pada kelompok-kelompok rentan, dan tanyalah para korban, tanyalah Syiah yang setiap bulan Muharram mereka selalu saja dilarang untuk merayakan Asyura, misalnya yang seperti itu. Jadi penting saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Tike ini untuk kemudian secara terus-menerus diingat oleh kita dalam perspektif merawat modal sosial kita, bahwa kita tidak ada toleransi sedikit pun bagi peristiwa-peristiwa intoleransi, bagi peristiwa-peristiwa diskriminasi, bagi apalagi kekerasan, bagi persekusi dan seterusnya kepada kelompok minoritas, kelompok rentan di Indonesia. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya memilih untuk share tentang memajukan toleransi dan merawat ruang hidup bersama. Sebenarnya ini kan lebih banyak didasari oleh cara pandang kita yang sering keliru.
Jadi kalau kita bicara soal toleransi itu seakan-akan ini bicara soal semata-mata hukum. Enggak, ini bicara soal banyak hal, termasuk konstruksi sosial. Apalagi dalam tata kebinekaan Indonesia, kita tidak mungkinlah tidak memajukan toleransi. Persis seperti yang saya share di akun media sosial saya hari ini yang berkaitan dengan acara ini. Kenapa kita tidak pernah lelah berkontribusi untuk memajukan toleransi? Ya karena satu-satunya cara untuk kita bisa hidup damai dalam tata kebinekaan, hidup berdampingan secara damai di tengah kemajemukan, di tengah perbedaan, ya satu-satunya cara adalah memajukan toleransi sebagai etika kolektif. Jadi tidak ada cara lain selain itu gitu. Maka penting bagi kaum muda, terutama pemuda, seluruhnya yang ada di forum ini adalah para pemuda dan mantan pemuda, mungkin termasuk yang bicara mungkin mantan pemuda Mas Ahmad. Tetapi sebagai pemuda saya kira itu yang harus dicamkan bersama bahwa Pancasila, bahwa Bhinneka Tunggal Ika memang mempersyaratkan toleransi sebagai etika kolektif. Kita tentu tidak mau republik ini menjadi ya seperti negara lain, misalnya Yugoslavia pasca balkanisasi, sekarang tiba-tiba hilang dari sejarah gitu. Yugoslavia pernah besar gitu ya, tetapi kemudian hilang dari sejarah. Kita tentu tidak mau hal itu terjadi. Ini kegagalan Yugoslavia menjadi negara dan bangsa itu lebih karena kegagalan mereka merajut identitas antar unit-unit kecil dalam pembentuk kebangsaan dan kenegaraan mereka. Ada gesekan-gesekan antar etnis yang tidak bisa dikelola. Ada tensi yang tidak pernah mereka bisa redam. Ada konflik-konflik serius yang tidak pernah mereka resolusi secara permanen. Kita tentu tidak ingin menjadikan republik ini bernasib seperti Yugoslavia. Ada satu negara lain yang menurut saya penting untuk jadi pelajaran bagi kita semua, yaitu Ethiopia. Ethiopia kalau kita dengar lagunya Iwan Fals ya, yang berjudul Ethiopia yang sekaligus menjadi album Iwan Fals tahun 93 gitu. Itu kan Ethiopia itu seakan-akan adalah potret sebuah derita, dan itu fakta di masa lalu gitu. Karena Ethiopia pernah mengalami perang saudara akut ya. 1,2 juta rakyat Ethiopia meninggal, ratusan ribu lain eksodus ke negara-negara tetangga. Itu potret Ethiopia di masa lalu. Mereka kelaparan, mereka perang saudara, perang sipil antar sesama. Indonesia tercatat pernah menyumbang 100.000 ton gabah melalui FAO ya tahun 1984. Tahun 1987 kita pernah menyumbang cash 25.000 US dollar, itu uang yang sangat besar sekali. Apalagi kalau kita kurskan pakai kurs sekarang yang more or less 14.300, besar sekali. Tapi coba lihat slide ini teman-teman sekalian. Ya, ini Ethiopia 2021 ya. Ethiopia tahun 2021. Mereka punya dam raksasa, bendungan raksasa, irigasi yang dia menjadi sumber bagi irigasi. Begitu banyak jaringan irigasi di Ethiopia. Damnya sendiri terbesar di negara di benua, terutama di negara-negara sub-Sahara Afrika gitu. Jaringan irigasi mereka juga panjang dan kecil, kemudian mereka akan mengalami kelaparan, untuk tidak mengatakan mustahil. Kalau tidak karena mempertimbangkan bahwa sifat Tuhan itu bisa yang terjadilah gitu kan. Kullu mumkinin autarkuhu kalau pakai bahasanya Mas Ahmad gitu ya.
bahasa term-term Islam gitu ya. Ya kecil kemungkinan, ya bahkan mustahil dengan seperti itu ya. Sub-Sahara Afrika bisa dibayangkan, tapi mereka bisa membangunkan. Dan 0 rupiah loh keterlibatan asing, kecuali 1% investasi dalam rangka apa namanya, dalam rangka bukan alih teknologi, karena sejak awal mereka memang ya semacam in kind dalam bentuk knowledge ya, terutama dari China gitu ya. Tapi 99% pakai duit mereka. Mereka juga punya, ya itulah. Maka kalau teman-teman lihat Ethiopian Airways yang mirip dengan Emirates, atau jangan-jangan dia lebih canggih dari Garuda gitu, karena Garuda agak apa namanya rugi mulu gitu. Begitu kata Mas Ahmad kan. Ya itulah potret negara yang pada masa lalu. Apa yang paling signifikan mendorong kemajuan yang luar biasa di Ethiopia? Saya ingin menyebut 2 hal. Satu, knowledge based development, teknologi, infrastruktur dan seterusnya, itu mereka garap, sumber daya manusia mereka garap. Yang kedua, modal sosial. Mereka menata betul agar konflik yang pernah terjadi dan pernah membunuh begitu banyak warga mereka sendiri, masyarakat sipil terutama, warga sipil terutama, itu bisa mereka cegah untuk tidak terjadi lagi. Ini saya kira pelajaran penting. Maka peristiwa-peristiwa intoleransi terus kita biarkan, yaitu akan terus menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang tensi konfliktualnya tinggi, dan karena itu sulit kita untuk maju, karena energi kita untuk berkonflik itu akan menguras opportunity kita untuk membangun bangsa ini menuju cita-cita bersama kita. Itu problemnya, teman-teman sekalian. Nah, kalau tadi Mbak Astri bilang apa yang bisa dipelajari mengenai potret intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama, terutama belajar dari begitu banyak kegiatan advokasi yang kami lakukan, studi panjang yang dilakukan oleh Setara Institute, terutama sejak tahun 2007. Setara berdiri tahun 2005 dan mulai mengadvokasi isu kebebasan beragama berkeyakinan itu sejak tahun 2007. Sudah 13 laporan longitudinal annual report condition of FORB ya, freedom of religion and belief di Indonesia kami produksi. Ini akan masuk laporan ke-14 tahun ini, akan kami rilis awal tahun depan. Tapi kalau kita baca secara cermat data longitudinal Setara Institute gitu ya, saya kira yang menonjol, saya ingin paparkan slide ini. Saya sudah bagi materi ke Mas Ahmad biar bisa di-share ke teman-teman sekalian, tapi tidak semua slide akan paparkan, tetapi barangkali beberapa poin itu akan menjadi apa namanya bahan diskusi kita sore ini, sekedar untuk memantik. Jadi persoalan intoleransi seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Sintika gitu. Mbak Tika itu sebenarnya bercerita tentang satu dari sekian persoalan kunci intoleransi di Indonesia. Di level masyarakat maupun di level negara, kita punya atau mengalami, mengalami masalah serius saya kira. Di level negara saya tidak akan diskusikan pada kesempatan sore ini karena ini isu yang berat gitu ya Mas Ahmad ya. Mas Ahmad pesannya jauh-jauh hari sudah bilang ke saya, ringan-ringan saja katanya. Ya sudah, saya akan memberikan titik tekan pada lapis masyarakat. Lapis masyarakat itu ada 4 persoalan utama. Pertama persoalan iliterasi, yang kedua persoalan segregasi sosial, yang ketiga persoalan konservatisme, yang keempat masalah koersi warga. Sebentar, ada iklan dulu teman-teman sekalian. Ya. Jadi persoalan iliterasi itu persoalan ketidaktahuan. Misalnya
penolakan beberapa gereja yang ada di Indonesia, terutama gereja-gereja Kristen, itu banyak yang disebabkan oleh karena ketidaktahuan internal komunitas Muslim tentu saja, atau bahkan mungkin di luar itu gitu ya. Ketika gereja Pantai Kosta ditolak, mereka berpikir 100 meter dari lokasi, 300 meter dari lokasi, atau 1 kilometer radiusnya tidak jauh dari lokasi yang ditolak. Itu ada gereja Kristen Jawa yang mereka pikir gereja itu bisa dipakai oleh denominasi Pantai Kosta. Padahal itu tidak bisa. Banyak orang yang tidak tahu itu, gitu ya. Jadi pengetahuan itu penting sebagai salah satu basis. Pengetahuan itu sifatnya bisa internal, bisa eksternal. Banyak juga kita menghakimi sama kita di internal agama gitu ya, intra keyakinan hanya karena mereka tidak tahu. Ya kita nggak kekurangan contoh lah untuk menemukan betapa makian terhadap orang yang tidak pakai jilbab di kalangan komunitas Muslim itu bisa sedemikian rupa masifnya itu hanya karena mereka tidak tahu bahwa persoalan jilbab itu tafsirnya banyak sekali, banyak kitab yang membahas itu, banyak mazhab, dan mereka berbeda konsep dan definisi, sehingga cara mereka menghukumi, cara para tokoh lintas mazhab itu menghukumi jilbab itu bisa beraneka ragam. Tapi orang bisa mengkafirkan orang lain hanya karena melihat orang tidak pakai jilbab, seperti misalnya Najwa Shihab misalnya, dan banyak orang yang memaki-maki dia gitu kan. Yang kedua, persoalan segregasi sosial. Ini rumit, segregasi sosial. Kenapa? Karena semakin kita segregatif, semakin kita banyak curiga terhadap yang lain, semakin banyak curiga dibumbui dengan stereotip, propaganda, prejudis, stigmatisasi gitu ya. Maka kecurigaan itu akan menjadi kecemasan, kecemasan akan menjadi ketakutan, ketakutan akan menjadi keterancaman ya. Jadi dari suspicion menjadi anxiety, anxiety menjadi fearness, fearness menjadi threatedness gitu ya. Kalau sudah terancam orang, maka mekanisme agresif yang akan bekerja, dia akan dengan mudah menyerang yang lain hanya karena merasa dirinya terancam. Kalau itu terjadi, potensi konflik akan semakin membesar. Yang ketiga, konservatisme. Saya kira konservatisme itu maksudnya di masa lalu saya kira kita biasa berbeda, menerima perbedaan di kampung-kampung tradisional di masa lalu itu biasa saja melihat perbedaan itu. Mohon maaf ini gerimis, saya harus geser ya. Baik, Pak. Konservatisme. Jadi sekarang orang semakin konservatif hanya karena ya ini bisa jadi didorong juga oleh persoalan literasi, tapi bisa juga ini didorong oleh jarangnya mereka bertemu satu sama lain, sehingga mereka kemudian melihat yang lain itu sebagai sesuatu yang harus salah, mesti salah, dan dirinya pasti benar, mesti benar gitu ya. Atau ini bisa juga disebabkan oleh karena asupan pengetahuan yang berbeda dan lingkungan interaksi yang berbeda. Itulah kenapa isu radikalisme dan ekstremisme kekerasan itu sering menjadi concern kita, karena itu bisa mendistraksi bagaimana orang seharusnya berinteraksi dengan yang berbeda. Yang keempat, persoalan utama kita hari ini adalah persoalan peningkatan kapasitas koersif pada warga. Teori klasik negara itu menempatkan negara sebagai satu-satunya entitas yang boleh mempergunakan kekerasan. Demokrasi tidak memberikan izin kepada selain negara untuk menggunakan coercive power. Jadi democracy excludes the use of violence, gitu. The use of coercive power. Gitu. Jadi yang boleh bawa pentungan itu hanya satpam, kan? Jadi kita nggak boleh gitu bawa pentungan hanya untuk menyatakan penolakan terhadap agama yang berbeda. Gitu.
Tapi hari ini orang dengan mudah kan melakukan itu karena mereka tidak setuju. Mereka dengan pendirian ibadah, rumah ibadah misalnya, mereka datang ke fotokopian dan mereka copy pamflet kecil-kecil tulisannya gereja ini ditolak gitu kan, warga menolak gereja ini, dan 2-3 hari kemudian mereka bisa memobilisasi belasan orang untuk kemudian mengatakan bahwa warga di desa ini menolak pendirian gereja. Yang sering terjadi. Maka bahkan ya seperti yang terjadi di Cikesik, karena orang tidak suka dan kemudian melakukan persekusi sedemikian rupa sampai 3 orang anggota komunitas Muslim Ahmadiyah itu menjadi korban ya. Mereka dianiaya dan dibunuh dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Itulah potret nyata serius dari persoalan the use of coercion pada level warga. Gitu. Jadi itu saya kira yang menjadi persoalan utama kita. Nah, dalam konteks itu menjadi harga mati lah saya kira agenda-agenda kemajuan toleransi. Kemajuan toleransi itu dari yang paling sederhana adalah penerimaan. Maka kalau tadi Mbak Tika mengatakan, "Loh, saya sudah belasan tahun di sini, selama ini belum pernah, kenapa kok tiba-tiba?" Jadi kok tiba-tiba dipersoalkan, kok tiba-tiba sekelompok orang mendenial dan kemudian menolak dan kemudian quote-unquote melakukan persekusi sedemikian rupa, verbal maupun fisik gitu ya, dan seterusnya. Karena ya itu harusnya toleransi itu ya dibangun dengan menerima perbedaan apa adanya, menerima eksistensialian apa adanya, akseptansi. Itu yang paling sederhana. Orang sering mengatakan bahwa toleransi itu sesuatu yang rumit. Enggak. Kalau kita bisa menerima yang lain apa adanya dengan kediriannya tanpa kita ingin mengubah-ubah, mengotak-atik, menyoal, cawe-cawe pada urusan yang berbeda di luar kita itu, yaitu toleransi yang sudah bagus ya, meskipun baru pada level akseptansi, penerimaan saja pada eksistensialian gitu ya. Tapi kalau mau lebih canggih lagi, ya canggih quote-unquote gitu, toleransi itu harus diekspresikan dalam bentuk rekognisi, pengakuan. Bukan hanya kita harus menerima dia apa adanya, tapi kita juga harus mengakui bahwa di dalam dirinya ada hak setara dengan kita. Gitu ya. Lian itu punya hak yang setara dengan diri. Others itu punya hak yang setara dengan self. Maka nggak ada pilihan lain selain menjamin hak-hak itu, melindungi hak-hak itu. Yang lain adalah inklusi. Inklusi itu puncak dari toleransi. Level tertinggi dari toleransi itu ya inklusi. Inklusi itu menganggap yang lain bagian dari diri. Belum sempurna diri kalau belum ada yang lain. Dan itu ekspresinya bisa dalam bentuk secara kultural gitu. Menganggap yang lain memang harus ada karena kalau tidak ada lian apa pentingnya kita gitu. Jadi ibarat ini Mas Ahmad kita bisa labeli dia ganteng itu kan karena ada Halili yang jelek, kira-kira begitu kan. Kalau semua orang ganteng kayak Ahmad kan menjadi tidak penting tuh label-label ganteng dan jelek itu gitu. Saya kira begitulah kira-kira inklusi itu. Maka inklusi itu bisa pada level, kalau secara tadi saya katakan secara kultural, kita harus menempatkan yang lain sebagai bagian intrinsik dari kita. Secara struktural tentu saja di level kebijakan kita sering mendengar ya, istilah kebijakan inklusif gitu ya. Ya inklusi dalam konteks itu adalah ya bisa dalam 3 hal ya. Pertama adalah kesempatan, yang kedua adalah akses, yang ketiga adalah hasil gitu kan. Apakah yang berbeda itu harus sepenuhnya seragam, menikmati hasil dari sebuah kebijakan bisa jadi. Apakah yang beraneka ragam itu harus berpartisipasi dalam kebijakan pemerintahan, misalnya
Bisa jadi. Apakah yang beraneka ragam itu mesti punya akses yang sama satu sama lain? Ya bisa jadi. Sehingga ekspresi inklusi pada level struktural itu bisa dalam 3 bentuk ya. Inklusi dalam bentuk akses, inklusi dalam bentuk kesempatan, atau inklusi dalam bentuk hasil ya, hasil dari kebijakan-kebijakan struktural harus bisa dinikmati semua, kepentingan semua harus dipertimbangkan sebagai kepentingan setara seluruh warga. Kira-kira begitu, teman-teman sekalian. Saya kira itu dulu, yang lain-lain bisa dibaca sendiri, selebihnya kita bisa diskusi saya kira. Baik, terima kasih Pak Lili atas sharingnya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, kita ambil waktu hening sebentar, 1 menit ya. Oke, itu dia. Jadi di satu hal yang saya garis bawahi dari yang disampaikan Pak Lili, bahwa di Indonesia ini masih banyak sekali persoalan yang menyebabkan intoleransi itu masih ada di Indonesia. Sehingga memang perlu sekali literasi terus dikembangkan, apalagi di era digital sekarang ya. Nggak jarang kita temuin ujaran-ujaran kebencian kepada saudara-saudara kita yang padahal kita aja belum pernah berjumpa langsung gitu. Tapi kita bisa langsung menghujat seenak kita sendiri tanpa tahu apa yang sebenarnya gitu. Oke, pada sesi berikutnya kita akan breakout room sekitar 5 menit ya. Nanti bisa langsung tanya jawab juga di breakout room tersebut. Mungkin Mas Ahmad sudah siap breakout room-nya? Halo Mas Ahmad. Halo, Astri. Nanti ke Astri kita breakout sebentar, mungkin diskusi di sana. Lalu nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, saya rasa kita kembali ke main room ya, teman-teman. Nanti kita akan diskusinya di sini. Di breakout kita cuma share apa kira-kira itu sama Chong Ferry ya. Tidak, tolong Chong Ferry. Oke, baik, benar. Iya. Silakan teman-teman, nanti akan tampil pop-up pemberitahuannya. Nanti kalau ada pertanyaan kembali di main room setelahnya. Nah, silakan teman-teman join untuk bergabung di ruangan masing-masing. Chong Ferry baginya berapa kelompok jadinya? Maaf teman-teman, salah klik. Aku ulang lagi ya breakout room-nya ya. Kamu klik apa lagi? Maaf ya, sorry ya. Jangan sudah ada nyasar di ruangan tadi. Ya, sorry, udah nyasar ke ruangan, sorry, salah klik. Oke, dimaafkan.
Jadi ada 5. Gimana Cangper? Ya, ada yang tersisa beberapa nih. Ada yang belum masuk ke roomnya. Ini Pertanyaan udah dari kembali semua kawan-kawan. ya? Udah balik semua ya? Ada yang nyangkut kayak. Udah. Kayaknya tadi ada 20-an nggak sih? 20 orang tadi. Ada Iya, 20 orang, benar. ini cuma ada kesebelasan ini. Di floor dulu. Oke. Baik, itu tadi kita udah breakout room ya. Cerita-cerita di grup kecilnya. Sekarang bagi teman-teman yang mau ya ke Tike atau Lili bisa raise hand atau tulis di chat kolom ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Aku mau meneruskan obrolanku yang sedikit dengan Mas Halil. Boleh, silakan Kang Huda. Ya. Mas Halil, aku udah sering dengar dan udah sering baca gitu ya. Bandung dan Jawa Barat menempati posisi tertinggi kota intoleran gitu. Kadang-kadang aku nggak ngerasa ya, kadang nggak ngerasa. Tapi kalau baca laporan, oh gitu ya, iya gitu. Jadi mungkin karena aku juga baru dan belum banyak terlibat gitu ya. Tapi di pekerjaan di Peace Generation, saya di Peace Generation itu secara kasat tuh nggak kelihatan sih gitu. Oleh karena itu mungkin pertanyaannya adalah mungkin banyak juga anak muda. Saya kerja banyak dengan anak muda, dengan mahasiswa, dengan guru-guru muda. Kemarin saya baru dengar memang ada tuh SMP di SMP negeri ya, itu ada tuh. Begitu kita, jadi sekarang tuh kita kayak dapat panggung gitu ya, karena Menteri Pendidikan udah bilang nih ada 3 dosa besar intoleran gitu. Begitu itu keluar, aku jadinya bisa nih ngobrol sama guru apa aja tuh 3 dosa besarnya. Contohnya apa aja di sekolah gitu. Gurunya cerita, oh gini. Tapi ini nggak boleh keluar ya Mas. Ini hanya untuk kita aja ya gitu. Kepala sekolah nggak boleh dengar, dinas nggak boleh dengar gitu. Mungkin apa pertanyaan saya? Mungkin gimana nih caranya supaya anak-anak muda aware bahwa kan indeks kota intoleransi gitu. Mungkin anak muda nggak baca atau nggak ngeh kayak saya ya, walaupun saya nggak muda-muda amat nih gitu. Kadang-kadang menikmati hiruk pikuknya aja nih kota, enak buat nongkrong dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu ya. Mungkin curhatan saya gitu. Terima kasih. Saya ingin ya Astri dulu deh. Iya. Terima kasih Kang Udang pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin kita tampung terlebih dahulu sebelum dijawab. Asli mungkin bisa ditanyakan di grup tadi ngomongin apa gitu, apa yang muncul, ya mungkin dari sana bisa digali gitu. Tadi, nah ini. Ada 3 tadi Asri. Grup, di grup ada 3 orang ya. Dan di grup aku sendiri tadi ada Kang Huda dan KL tadi cerita-cerita tapi belum selesai ya. Baru cerita udah balik. Oke, mungkin teman-teman ada itu apa yang didapat ketika cerita di grup mini ya. grup tadi. Ya, Asri aku ini 2 grup itu ada UPI tim Yogyakarta. Di sana ada Idan juga anak Jakarta yang sekarang tinggal di Makassar. Terus grup yang lainnya ada Yofrina sama Syakil dan 1 orang lagi gitu.
Mungkin kalian bisa salah satu dari kalian atau per grup bisa cerita apa yang terjadi di grup kalian. Ya, silakan teman-teman dari perwakilan grup bisa sharing apa yang kalian dapat di grup masing-masing. Mungkin Kak Upi atau Mas Syakil mau bercerita? Atau siapa nih? Ada Kak El, Kak Hisham, Kak Ida, Kak Yovina. Tapi saya dulu apa, Astri? Oh ya udah, baik. Silakan Pak Lili kalau mau. Baik, terima kasih. Karena tadi seperti yang saya bilang ke Mas Ahmad, kita on schedule aja ya, jam 5 saya undur diri. Kalau teman-teman masih mau lanjut diskusi, silakan saja. Penting saya kira mendiskusikan beberapa hal. Saya hanya takut saya menjadi toksik di forum ini yang membuat teman-teman tidak pas bicara, ngomong gitu. Atau enggak, sebenarnya alasannya teknis saja. Ini hujan deras, rembes. Kalau dibiarin bisa basah kuyup laptop saya. Besok nggak bisa kerja, gitu kan. Sehingga saya nanti izin jam 5, kalau bisa persis ya, molor-molor dikit, oke, saya kira untuk live duluan. Begini, Mas Huda, saya kira ada beberapa hal yang saya bisa respons ya. Yang pertama, kalau Mas Huda tadi bilang saya tidak merasa gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Ya memang kalau kita tidak intensif berinteraksi dengan kelompok minoritas, tidak intensif bergaul dengan mereka, tidak mengadvokasi persoalan-persoalan mereka, menjadi tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita misalnya tanya teman-teman Ahmadiyah di Depok, yang mereka dalam belasan tahun terakhir ya dipersekusi nggak habis-habis. Nah, termasuk yang terakhir itu kan mereka disegel ulang masjidnya oleh pemerintah Kota Depok, dan elemen-elemen intoleran kemudian mensupport gitu ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah kota. Jadi itu satu soal serius gitu ya menurut saya. Tapi yang lainnya juga penting untuk disampaikan. Ada 2 riset sebenarnya yang kami lakukan, dan salah satu di antaranya yaitu yang kemudian mendorong kolaborasi kami dengan Pisgen gitu ya, Mas Jawad, Mas Ali, Mas Arfi kemarin juga sudah ngambil video untuk campaign ya, kerjasama Setara dan Pisgen, terutama dengan platform Kehab-nya gitu ya. Studi yang pertama adalah studi tentang kebebasan beragama berkeyakinan. Itu sepenuhnya negatif studi itu. Maksud saya perspektifnya itu negatif. Dalam perspektif hak asasi manusia itu negatif, itu dalam artian hak kebebasan beragama itu adalah negative rights. Negative rights itu artinya semakin negara cawe-cawe sangat dalam, maka semakin tinggi potensi pelanggaran. Dan sebaliknya, kira-kira itu. Maka yang kami catat kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor. Kalau mengikuti disiplin hak asasi manusia ada 2 aktor, saya kira. Aktor negara dan aktor non-negara. Nanti bisa dibaca lah laporan lengkap tentang kondisi kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia yang diproduksi oleh Setara sejak tahun 2007 gitu ya. Tapi studi yang lain adalah studi indeks kota toleran. Kenapa saya katakan tapi? Ini agak berbeda dengan KBB yang dia perspektifnya negatif. Kalau IKT itu perspektifnya lebih positif karena dia mencatat kebaikan-kebaikan, gitu ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kota-kota dalam pemajuan toleransi. Nama studi indeksingnya saja indeks kota toleran. Kami tidak pernah melabeli negara kota-kota di seluruh wilayah Republik ini sebagai kota intoleran, nggak pernah.
Kalau kemudian ada media yang menyebut misalnya beberapa kota di Jawa Barat itu intoleran, itu bukan bahasa, bukan term metodologis kami. Bahasa kami itu kota-kota dengan skor toleransi tinggi dan skor toleransi rendah. Jadi intinya toleransi lah. Semua kota itu pada dasarnya punya DNA toleransi. Yang membedakan satu kota dengan yang lain adalah keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan tata kelola, itu saja. Dan menyebut kota itu bukan hanya pemerintah. Kota itu di dalamnya ada pemerintah, ada warga. Makanya tadi saya sebut persoalan kunci itu ada di level negara, state layer, dan ada di lapis warga, societal layer, masyarakat gitu ya. Jadi sama-sama problematik dan sama-sama bersumbangsih gitu ya. Itu yang barangkali penting. Nah, yang secara spesifik berkaitan dengan pertanyaan Mas Huda tadi soal apa yang bisa dilakukan, di slide yang sudah saya share gitu, saya tidak tahu di slide yang tadi ada nggak bagian ini ya Mas Ahmad ya. Kalau tidak ada, saya kira ini saja yang di-share ke teman-teman sekalian. Jadi ada ya kita bisa apa namanya untuk mendorong kontribusi teman-teman muda agar bisa menemukanali dengan mudah persoalan intoleransi di sekitarnya, atau sebaliknya mengatasi persoalan intoleransi dan kemudian secara positif memajukan toleransi gitu. Ada beberapa langkah sebenarnya. Berpikir kritis kita semua sudah tahu, saya kira. Bersikap terbuka itu penting. Bersikap terbuka itu bisa dalam dua makna, terbuka berkaitan dengan identitas kita, atau terbuka dalam merespons permasalahan yang disampaikan oleh orang lain gitu kan. Banyak orang yang sampai detik ini tidak mempermasalahkan fakta bahwa ada 3 orang warga Muslim Ahmadiyah yang dipersekusi sedemikian rupa sampai meninggal. Masjidnya dibakar, kantor mereka dirusak, properti mereka dihancurkan sedemikian rupa oleh sekelompok orang gitu. Dan Munarman ada di situ ya, kasus sih kita semua tahu. Ya begitulah situasinya. Tapi banyak juga orang yang sampai saat ini membenarkan apa yang dilakukan Munarman, dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran dan persekutor waktu itu. Dan itu jelas sikap yang sangat tertutup. Tidak ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar dengan menciptakan kemungkaran baru. Kira-kira begitulah. Apapun alasannya, termasuk alasan penyesatan. Sesat tidak sesat itu bukan domain manusia kan. Surga dan neraka itu bukan domain saya dan Astri, dan bukan domain kita semua. Kalau saya sih, siapa yang bisa memastikan saya masuk surga, atau sebaliknya, siapa yang bisa memastikan Mbak Tike misalnya ya masuk neraka hanya karena berbeda dengan saya? Kan nggak ada yang bisa memastikan. Semuanya ya yang namanya manusia wilayah relatif. Ya. Kita harus se-open itu dan kita harus mendorong yang muda-muda bisa terbuka itu. Gitu. Kita tentu tidak perlu melabeli mereka sebagai pluralis, liberalis atau sekularis, tapi cara pandang yang terbuka semacam itu akan membantu memperbaiki keadaan. Memperluas pergaulan penting, membuat mereka berinteraksi yang berbeda itu akan mengurangi derajat persoalan yang ditimbulkan dari segregasi sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Kebinekaan tentu saja berdiskusi dengan berbagai kalangan itu penting. Itulah kenapa di banyak tempat orang-orang yang berusaha untuk direkrut oleh NI misalnya KW8 itu gagal. Hanya karena mereka ketika akan dibaiat atau bahkan jauh sebelum itu ketika mereka direkrut awal itu mereka tidak serta-merta menerima, tetapi memilih untuk mendiskusikan apa yang mereka terima itu dengan yang lain, dan disitulah mereka kemudian menemukan pencerahan. Oh enggak, ternyata salah, gitu kan? Oh enggak, ternyata ada cara pandang yang berbeda. Oh enggak, ternyata sikap banyak orang terhadap isu yang
Yang satu itu tentang bagaimana negara itu mesti dibangun kaitannya dengan agama, itu ternyata tidak tunggal. Sehingga diskusi-diskusi semacam itu membantu memperbaiki keadaan. Yang lain tentu saja bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan. Saya sudah tadi menggambarkan bagaimana toleransi itu mesti dibangun. Yang lain yang tidak kalah penting adalah mencoba pengalaman menjadi minoritas. Saya jelek-jelek begini kan sudah ya ke 13 negara, gitu ya, ke 12 negara, karena pandemi itu menggagalkan saya ke satu negara untuk sebuah conference. Gitu. Ketika saya menjadi menjadi penghuni sementara di negara yang mayoritas Muslim, saya menjadi akhirnya merasa gitu betapa sulitnya, gitu kan. Padahal tidak dipersekusi saja, sulit menemukan misal ya restoran halal, sulit menemukan masjid misalnya ya, sulit dan seterusnya lah. Tidak dipersekusi saja kelihatan itu kesulitan itu. Nah, dan kegagalan kita ikut merasakan berempati, bersimpati pada apa yang dialami oleh minoritas itu jangan-jangan memang karena dipengaruhi oleh ketiadaan pengalaman kita menjadi minoritas dalam begitu banyak konteks. Saya kira itu sedikit yang bisa saya respons, Mas Huda. Mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih. Saya izin untuk pamit ya setelah ini. Waktu saya kembalikan ke Astri. Silakan. Matur nuwun. Terima kasih Mas Halili, luar biasa. Terima kasih Mas Halili. Terima kasih Pak Lili atas jawabannya. Ini di gimana Pak? Saya langsung izin ya. Pak Halili. Baik. Ya, jadi teman-teman bisa berdiskusi ya. Nanti mohon di-share saja materi saya itu ya, Mas Ahmad ya. Matur nuwun. Aman. Sukses, sehat semua. Oke, terima kasih banyak. Pamit ya, Mas Huda, Oke, teman-teman stay safe, semua. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, teman-teman. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Lili ya. Di chatroom ada pertanyaan lagi, kira-kira gimana, Mas Ahmad? Ya, kita ini aja dulu. Kita tutup dulu aja secara official. Cong Ferry boleh matiin dulu aja kali recordingnya. Nanti ditutup sama Kakak Astri. Oke, karena udah jam 5 lewat, maka mungkin sebelum ditutup saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, kepada tadi Pak Halili dan Katike. Terima kasih Katike yang sudah berbesar hati mau berbagi cerita di sini. Sama-sama, senang bisa berbagi. Iya. Makasih ya. Oke.